أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling tabah, Nabi yang paling tahan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan sabar maka akan terjadi kesuksesan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia tersukses sepanjang sejarah manusia. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku lebih sukses dari Muhammad, Nabi kita, itu pasti halu. Itu pasti ngigo, karena tidak ada yang lebih sukses di dunia ini selain Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia, kenapa saya katakan sukses? Karena Nabi itu komplit, sukses dunia dan sukses akhirat. Manusia yang pertama akan masuk surga itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti manusia yang pertama dibangkitkan juga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunianya Nabi sukses. Menurut sejarah tercatat harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1.217 kilogram emas. Itu triliuner ya, triliun ke atas. Namun infak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar lagi, 1.251 kilogram emas. Ditambah dengan 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya itu harganya tidak kurang dari 25 kilogram emas, sekitar ya 25 miliaran ya, lebih, kurang lebih ya, per satu bidang tanah. Sekarang banyak yang bisa mengalahkan Nabi dalam hal-hal, tapi belum tentu dalam hal infak, gitu ya. Belum tentu dalam hal infak, dan itu pun tidak terlalu banyak. Yang Muslim yang hartanya di atas triliun itu nggak begitu banyak di Indonesia. Ya. Umumnya bukan Muslim. Dan harta sebanyak itu zaman dulu. Bagaimana kalau zaman sekarang? Mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengalahkan orang-orang ya zaman sekarang kalau hidupnya di masa sekarang. Maka sungguh luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok tauladan. Jadi kalau mau mengambil tauladan jangan kepada yang lain, ambillah Rasulullah
Sallallahu alaihi. Jangan kamu ngambil yang lain. Kalau artis cakep ya bisa jadi karena make up. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cakepnya ya benar-benar cakep. Kalau ada tokoh cakepnya di bidang A, bisa jadi bidang B. Misalnya bidang A-nya bagus, bidang keluarganya mungkin tidak harus dicontoh. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh aspeknya itu layak dicontoh, harus dicontoh. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, bahwa Nabilah yang harus dicontoh. Kalau yang lain jangan aneh. Kalau kita menganggap yang lain itu istimewa, pasti ada hal-hal kurang. Silakan aja. Ada nggak tokoh yang betul-betul istimewa? Nggak ada. Tokoh yang istimewa, jangan salah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam hal kesabaran. Nabi itu sangat sungguh luar biasa sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Karena Nabi paling sabar, Allah yang paling bersama Nabi. Bersama di situ menurut tafsir artinya adalah Allah selalu menolong orang-orang yang sabar. Maka ada ungkapan yang begini, orang sabar itu bisa miskin, bisa kaya. Jadi kalau kita menjadi orang sabar, ya bisa jadi miskin, bisa jadi kaya. Tapi ketika kita butuh, uang itu ada. Nah itu orang sabar. Para hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia, judul kita kali ini adalah sabar dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan ulama untuk menghadapi era baru COVID-19 new normal, di mana sampai saat ini kita masih cukup dihantui ya. Karena sebentar lagi Ramadan, menurut prediksi-prediksi cukup mengkhawatirkan. Khawatirnya Ramadan seperti tahun lalu, mudah-mudahan tidak seperti tahun lalu. Itu apa? Kita tidak bisa taraweh. Banyak masjid yang tidak mengadakan taraweh. Mungkin di sini mengadakan, ya. Tapi di tempat lain banyak yang tidak mengadakan. Lebih-lebih ketika Idul Adha. Idul Adha itu DKI hampir seluruhnya tidak bisa melaksanakan sholat Id Idul Adha di masjid-masjid atau di lapang. Mereka melaksanakannya di rumah masing-masing. Nah ini memang era yang baru dan ini tidak tahu kapan akan selesai, meskipun tadi saya baca berita Indonesia adalah negara yang paling terkendali COVID-nya di Asia. Kita optimis ya, mudah-mudahan berita itu membuat kita optimis sehingga kita akan terus berjuang menghadapi dengan sabar. Nah, tapi sabarnya ini kita akan jelaskan apa itu sabar. Apakah sabar itu artinya cuma nerimo? Apakah sabar itu hanya kepada musibah? Apakah sabar itu hanya pada hal-hal yang tidak enak? Atau apa? Kenapa sampai-sampai Allah akan selalu menolong orang sabar? Ini memang kalau secara bahasa begitu, sabar itu ya nerimo, ya diam baik gitu ya. Tapi kita jelaskan sabar yang dimaksud apa menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan. Yang ingin kita jelaskan yang pertama adalah li'annal hayata la yumkinu an tasira duna sabri wa tafa'ul wa sa'i al-jayyid. Kenapa kita harus sabar? Karena hidup itu tidak akan bisa berjalan tanpa sabar. Jadi nggak ada hidup itu tanpa sabar. Bahkan saya sering mencontohkan
Beli aja, beli yang kita punya uang Pak. Itu harus sabar ngantri. Satu waktu mau buka puasa Ramadan, beli es kelapa, antri. Punya uang pun harus antri, harus sabar. Tidak bisa kalau tidak sabar. Saya naik darah. Saya punya uang pun antri juga nggak bisa. Jadi mau apapun harus sabar. Orang yang minta-minta pun harus sabar juga. Nggak semuanya ngasih kan. Jadi semuanya harus sabar. Semua harus sabar. Wudu harus sabar, sholat harus sabar. Duna sabri wa tafa'ul wa sa'i al-jayyid, tidak ada hidup tanpa optimis. Kayak tadi kita optimis, wa sa'i al-jayyid, ya, dan tidak ada hidup tanpa usaha yang baik. Kalau Pak Kiai Zainuddin almarhum, jangankan merubah hidup, mempertahankan hidup aja butuh kesabaran. Ya. Jadi kalau kita mau berubah ya harus sabar. Kalau kita mau bertahan juga harus sabar. Hadirin jamaah yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat sabar. Misalnya ala inna nasrallahi qarib. Ini menggambarkan ala, ingatlah, inna, sesungguhnya nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Ini artinya kita disuruh untuk sabar karena pertolongan itu dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Coba lihat para jamaah yang berbahagia, ada kata sa. Sa itu artinya dekat. Beda dengan saufa. Kalla saufa ta'lamun. Tapi kalau sa itu akan tapi dekat. Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah cepat akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Cepat itu kan. Disabarlah. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih, dan seterusnya. Kita disuruh untuk sabar. Qulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Ini harus sabar di sini katanya manusia itu. Karena manusia itu akan diuji dengan takut. Walaupun udah kaya takut miskin, makanya banyak yang korupsi. Kalau udah kaya, takut itu selalu ada. Walju, yang kedua takut lapar. Wa naqsin minal amwar, kekurangan harta, wala anfus, takut mati. Itu semuanya begitu Pak. Wassamarat, takut buah-buah. Akan di awal Covid orang borong makanan karena takut. Wabashiris sabirin. Allah kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang sabar. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya searching sendiri di Al-Quran online. Kata sabar itu jumlahnya ada 189. Mudah-mudahan benar, karena ada ulama yang mengatakan ada 90. Ya, kalau zaman dulu kan ngeceknya itu diteliti satu-satu Pak. Kalau sekarang kan tinggal searching pakai teknologi ya. Para bapak jamaah, ibu jamaah juga bisa searching di Quran online misalnya, searching, cuma harus bisa ngetik Arab gitu aja. Dibiasakan ngetik Arab. Ngetik Arab itu penting bagi seorang muslim. Makanya saya kalau di kampus, pembelajaran bahasa Arab saya yang pertama adalah anak-anak bisa ngetik Arab. Ngetik Arab tanpa lihat, kan di situ ada huruf A, B, C, D. Itu harus tahu mana yang alif, mana yang ba, tanpa adanya tulisan.
Itu hanya butuh kebiasaan aja. Kalau udah biasa mah gampang. Kata sobaro itu ada 189, banyak ya. Kata asbaro, alif, sod, ba, ro, 309. Artinya kalau ditulis asbaro, berarti sobaro masuk juga kan? Artinya di luar asbaro, di luar sobaro, yang asbaro itu 309 dikurangi 189. Ya, sekitar berapa tuh? Sekitar 120. Kata sobir, sobir artinya orang yang sabar, itu ada 48. Istobir ada 3. Nah, ini bahasa Arab beda dengan bahasa itu begitu Pak. Jadi satu kata itu bisa berubah menjadi ratusan. Asbaro, yusbiru, sobron, sobur. Itu akarnya satu. Maka banyak teman-teman yang kesulitan ya, belajar bahasa Arab itu karena anaknya banyak. Kalau bapak punya cucu 10 aja sih kalau lupa namanya kan. Ini satu kata anaknya banyak. Dan beberapa testimoni memang begitu, bahasa Arab katanya lebih sulit. Belum lama saya ketemu profesor matematik, profesor komputer, bidang komputer ya, computing. Beliau waktu MTS itu belajar bahasa Arab. Kata beliau, pelajaran yang paling sulit itu bahasa Arab. Pelajaran paling sulit bahasa Arab. Jadi memang untuk bahasa Arab harus serius kalau belajar ya. Jadi karena satu kata bisa beranak pinak. Maka memahami Quran juga bisa macam-macam. Kenapa banyak tafsir, ribuan tafsir, mungkin jutaan tafsir? Karena itu pemahaman itu bisa beranak pinak. Kenapa Quran turun dengan bahasa Arab? Ya bisa jadi karena itu. Kalau hanya dengan bahasa yang simpel, yang tidak beranak pinak, ya Quran itu kering. Hadirin jamaah yang berbahagia. Apa itu sabar? Makna sabar menurut bahasa adalah habsun nafsi 'anil jaza. Sabar adalah menahan diri dari jaza, dari mengeluh. Itu sabar. Kita kalau tidak mengeluh namanya sabar. Sabara fulanun indal musibah yasbiru sabran. Seseorang itu sabar ketika menghadapi musibah. Ya. Sementara menurut istilah wa khulqun fadilun min akhlaqin nafs yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmalu wa huwa quwwah min quwwatin nafsi allati biha silahu sya'niha wa qawam amriha. Jadi sabar itu adalah akhlak yang utama, akhlak jiwa, akhlak seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu adalah akhlak. Itu adalah sabar menurut Ibnu Qayyim. Kita lanjut dulu ke definisi akhlak. Sabar menurut bahasa ya. Menurut KBBI, sabar itu artinya adalah tahan. Jadi kalau kita tahan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak patah hati, itu namanya sabar. Yang kedua tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu namanya sabar. Ini menurut bahasa. Ini yang menarik menurut saya, sabar menurut ulama. Menurut ulama Indonesia, yakni Quraisy Shihab misalnya, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan luhur. Sabar itu bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Ya, jadi ada target yang lebih luhur. Misalnya seseorang sabar tidak bohong. Targetnya bisa biar menjadi kaya. Kalau dia kaya, targetnya bisa banyak membantu. Kalau bisa banyak membantu, bisa banyak bermanfaat. Banyak bermanfaat menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum. Sabar. Kenapa kita sabar duduk di masjid? Mungkin yang lain mah udah pulang. Cukup sholat subuh saja di masjid,
kemudian pulang. Kenapa kita bersabar? Karena ada target. Karena ada target pahala yang luar biasa. Itu ya, duduk di masjid, di majlis ilmu itu 1 jam lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Betul apa betul? Ya, gitu. Kenapa banyak yang nggak sabar? Yang nggak tahu. Satu nggak tahu, yang kedua godaannya agak lumayan. Ya. Habis subuh itu bawaannya ngantuk, gitu ya. Makanya ini DKM luar biasa, ngadainnya habis subuh, mengajari kita untuk bersabar. Yang kedua, menurut Yusuf Qaradawi, sabar adalah beramal penuh keyakinan. Jadi beramal penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Jadi orang yang sabar itu orang yang selalu beramal dan selalu yakin bahwa kalaupun ada kemudaratan dan ketika kita taat itu manfaatnya luar biasa. Bahkan sabar itu adalah penolong agama dan juga menundukkan nafsu serta kemalasan. Sabar itu artinya adalah bukan, kalau kita kesimpulan ya, bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Jadi sabar itu ada nilai yang luhur yang ingin kita capai. Sabar. Menahan yang kecil demi menggapai yang besar. Sabar. Kalau sabar menurut orang umum kan nggak begitu. Sabar itu ya tahan, sabar, gitu ya. Tapi kalau sabar dalam Islam itu menahan yang kecil untuk mendapatkan hal yang ribuan jutaan kali lipat lebih besar. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi sabar itu bukan berarti menahan yang kecil untuk mendapat yang kecil. Menahan yang kecil untuk mendapatkan jutaan kali lipat, kira-kira begitu. Kenapa orang yang beramal infak itu harus dia sabar. Dia menahan untuk pelit dengan uang 10.000 untuk mendapatkan 10 miliar. Bahkan bisa lebih. Kalau dihitung matematika kan bisa lebih. 1 hari aja 1000 tahun. Ya, bisa lebih. Bisa lebih dihitung. 1 amal bandingnya 10. Ada yang bandingnya 1000. 1 harinya 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun gimana? 1 hari 1000 tahun. Artinya berapa juta kali? Hadirin jamaah yang berbahagia, sabar dalam Quran itu banyak sekali. Misalnya ada perintah sabar, wasbir wa ma sabruka illa billah. Yang kedua ada larangan untuk tidak sabar. Wala tasta'jil lahum, jangan kau terburu-buru. Wala takun kasahibil humud, ini larangan sabar. Yang ketiga dalam Quran, sabar itu ta'liqul falah. Sabar itu adalah syarat untuk bahagia. Jadi kalau orang mau bahagia harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, Ali Imran kan. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selanjutnya Allah menyampaikan bahwa orang sabar itu pahalanya berlipat-lipat. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Ada lagi ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan yang terakhir adalah ta'liqul imamah fiddin bihi wa bil yakin. Jadi sabar itu syarat kepemimpinan dalam agama. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Saat ini pemimpin dunia umumnya bukan muslim. Tapi kenapa? Karena muslim umumnya kurang sabar kita ya. COVID-19 tentunya udah paham. Lalu era new normal itu apa? Adalah perilaku yang melaksanakan aktivitas namun dengan tambahan menerapkan protokol. Kita harus sabar di dalam era saat ini.
sabar dalam Quran, perintah sabar untuk mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasta'inu bis-sabri was-salah. Perintah itu kan artinya wajib. Jadi muslim itu wajib bersabar. Kalau tidak sabar ya dosa. Yang kedua, bahwa sabar itu akan dapat pertolongan Allah. Orang yang sabar akan ditolong. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang mukmin itu kalau minta pertolongan dengan sabar dan pahala orang sabar tanpa hisab. Bahkan nanti di akhirat katanya hanya orang sabar yang akan masuk surga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan selalu dapat petunjuk dan hidayah. Ayat-ayat orang yang sabar akan mendapatkan ampunan dan pahala surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi pahalanya gede sekali, sahabat. Ada hadis juga yang mengatakan, jika Allah mencintai seseorang, maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu bersabar, maka Allah akan menjadikannya mulia, mujtabah. Dan jika ia ridho, maka Allah akan menjadikannya sebagai pilihan istimewa. Ridho itu kan rela atau puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa orang yang sabar itu pahalanya akan luar biasa. Ma'indakum yawmukan wa ma'indallahi baq wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina nakhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sabar. Di sini perbedaan sabar menurut bahasa atau keseharian kita dan sabar menurut Quran, Sunnah, dan ulama. Jadi sabar itu ada 5. Satu, sabar menjalankan kewajiban. Kenapa kewajiban juga butuh sabar? Jadi bukan hanya menghadapi musibah, tetapi harus sabar menjalankan kewajiban. Orang yang sholat ya orang yang sabar. Kalau tidak sabar maka tidak akan sholat. Orang yang zakat adalah sabar. Kalau tidak sabar tidak akan zakat, puasa, haji. Itu. Haji lelah-lelah ngapain di sana 40 hari. Kalau tidak sabar tidak akan mau. Jadi kenapa orang yang sabar selalu mendapat pertolongan Allah? Itu satu, sabar dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kita sabar. Duit banyak, bisa korupsi, mungkin korupsi. Kita sabar. Tenaga gede. Seharusnya kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain yang menyakiti kita. Kita sabar. Ketiga, sabar dalam musibah. Artinya terus semangat dan tidak mudah menyerah. Misalnya yang terakhir ada Semeru, ada COVID-19, kita bersama. Tahan. Yang keempat, sabar atas tipu daya dunia. Nah ini yang kadang-kadang belum kita sentuh ya. Sabar bahwa tipu daya dunia juga ya sangat luar biasa. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah apa? Permainan dan senda gurau. Tapi ada pakar di UIN yang bilang itu bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang mendunia. Al-hayat ad-dunya. Bayangkan. Al-hayat ada alif lamnya Pak. Al-dunya. Kehidupan yang mendunia.
Bukan hayatud dunia, beda lagi. Kalau yang pertama tanpa al itu artinya hidup di dunia itu permainan, nggak mau kita yang permainan. Maksudnya adalah kehidupan yang hanya orientasinya dunia. Nggak mau sholat, nggak mau ikut taklim, nggak mau jamaah. Itu hidup yang mendunia. Hanya nyari uang, gimana untung, gitu ya. Itu mendunia. Yang kelima, sabar dalam perjuangan. Yang ada kalanya pasangan. Ternyata ini juga bagian dari sabar. Umat Islam itu mungkin sabarnya agak kurang di sini, di dalam perjuangan ya. Nah, perjuangan, ngototnya itu kurang. Ngotot termasuk saya tentunya ya. Misalnya di Indonesia aja yang paling kaya bukan Muslim. Tapi umat Islam perjuangan di bidang ekonominya agak kurang. Gitu ya, secara individu ya. Walaupun secara kolektif saya kira bagus, ada NU Muhammadiyah, itu kan kolektifnya bagus. Mungkin itu bisa mengalahkan lembaga-lembaga atau ormas-ormas lain. Muhammadiyah misalnya katanya total asetnya bisa sampai 1.000 triliun. Tapi secara kolektif ya, secara individu kita masih kalah. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahkan tidak ada bagi seorang muslim ketika tertusuk oleh duri, ketika terkena musibah sekecil apapun kecuali Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya, itu luar biasa. Bagi orang Islam itu sakit sedikit aja, di situ ada pertolongan Allah, di situ akan Allah hilangkan kesalahan-kesalahan kita. Apalagi yang gede, COVID ini gede. Kalau sabar, insya Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan. Ini menurut saya ada hadis yang sangat menarik. Ini perlu digarisbawahi. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, sabar itu katanya ada 3. Jadi tadi ada yang bilang 5 itu, kalau dikupas lagi hakikatnya ada 3. Yang pertama sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, menghindari kemaksiatan. Ini yang menarik, coba lihat. Di bawah ini. Siapa yang sabar menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya 300 derajat. Yang 1 derajat dengan derajat lain seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Kalau kita sabar menghadapi musibah. Dan musibah itu kan banyak ya. Ada COVID, Semeru, sekarang apalagi musibah. Ya begitulah sakit. Ya, kalau kita mungkin sakit kadang-kadang ya, dan lain sebagainya. Itu 300 derajat, masing-masing derajatnya itu adalah jarak antara langit dan gede sekali ya. Ini menariknya mana? Yang kedua lebih menarik lagi. Barang siapa yang sabar menjalankan ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat, yang 1 derajat dengan lainnya itu antara dasar bumi hingga puncak arsy. Yang tadi hanya bumi sampai langit, ini dasar bumi ke arsy. Arsy itu di atasnya langit lagi, berapa kali lipat? Udah gitu 600, tadi 300. Kalau kita sabar sholat, sabar berjuang, sabar puasa, sabar zakat, sabar haji, amar ma'ruf, itu butuh kesabaran juga. 600, udah 600, masing-masing derajatnya itu antara dasar bumi sampai ke puncak arsy. Yang lebih menarik lagi, coba yang ketiga. Siapa yang sabar dalam menghadapi, menghindari kemaksiatan, maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat, yang antara 1 derajat dengan yang lainnya itu 2 kali. Ini 2 kali, udah mas 900, 2 kali lipat antara dasar bumi dengan puncak arsy. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Dunya dan Dailami. Coba kita kira-kira apa yang bisa kita petik. Para bapak, para ibu hadirin, jamaah pemirsa yang berbahagia. Coba apa yang bisa kita petik?
Kenapa menghadapi musibah lebih kecil, walaupun gede juga, dibanding dengan menjalankan perintah Allah sabarnya, pahala sabarnya. Kenapa meninggalkan kemaksiatan lebih besar lagi? Kira-kira ada apa di situ? Gak mungkin hadis salah kan? Masa Nabi salah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak akan salah. Kenapa? Menghadapi musibah itu iya pahalanya gede, tapi lebih gede lagi menjalankan kewajiban. Iya. Karena menjalankan kewajiban setahu saya itu nggak ada yang nolong kecuali Bapak di Mekah atau di Madinah. Terutama di Madinah ya. Sekian menit sebelum azan itu ditutup toko-toko. Harus ke masjid semua. Kalau di luar kota itu di daerah Arabia sama saja. Azan biasa aja kayak di kita. Bahkan di Mekah juga udah nggak, setahu saya nggak seketat di Madinah. Cepatnya. Di sini gimana? Kalau ada azan, ada nggak orang yang ingetin? Para bapak jamaah, para ibu jamaah, pemirsa yang berbahagia, ketika sholat subuh berjamaah di masjid, bangun sendiri apa dibangunin tuh? Pak DKM berani nggak bangunin? Bidang dakwah berani nggak bangunin? Takut ganggu. Nggak ada yang nolong Pak. Tapi kalau musibah Semeru misalnya, di mana-mana kotak amal, bantuan untuk Semeru, betul nggak? Tetangga kebakaran, pasar kebakaran, pimpinan kita atau pejabat datang memberi bantuan, tapi untuk menjalankan kewajiban hampir saya jarang mendengar itu. Lebih lagi terhadap kemaksiatan ini lebih sulit lagi. Apalagi banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang-kadang sudah dianggap tidak maksiat. Misalnya apa? Misalnya riba. Nah, ini riba ya. Sudah banyak kan muslim yang tidak menganggapnya maksiat. Yang rentenir misalnya di daerah-daerah di kampung-kampung kecil ada rentenir itu kalau ditanya agamanya umumnya muslim. Mereka enggak takut untuk kemaksiatan. Kalau kita melakukan tindakan sesuatu kan enggak boleh undang-undangnya. Jadi lebih sulit lagi meninggalkan kemaksiatan ini, makanya Allah kasih pahala orang yang sabar itu 900 derajat, yang masing-masing derajatnya itu 2 kali lipat dasar bumi dan langit. Luar biasa ya. Jadi pantas innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu bukan hanya terhadap musibah. Jadi orang yang sabar itu pasti taat kepada Allah. Orang yang sabar itu pasti rajin tahajud, salatnya tidak tinggal, dakwahnya tidak tinggal, zakat tidak tinggal, apalagi zakat. Ini saya cukup mengeri ya terhadap zakat. Karena saya pernah terlibat dalam perkuliahan di bidang zakat. Alhamdulillah ya, Baznas, laporan Baznas mencengangkan sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19, berapa zakat di Indonesia? Hanya 10 triliun. Hanya 10 triliun. Padahal potensinya itu ada yang bilang 200 triliun, ada yang bilang 300 triliun. Tapi dapatnya hanya 10 triliun. Ya, kepala ustadz ada yang bilang ya ini kan ada juga yang zakat tidak berhutang dan lain-lain. Tapi kok angkanya jauh sekali. Ya, angkanya jauh sekali. Nah, makanya sabar dalam melaksanakan kewajiban itu besar. Makanya sejak zaman Umar memang sudah ada. Sudah ada bintik-bintik. Makanya Umar ketika dilantik, saya berperang kepada
orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi Umar itu tidak bilang saya berperang kepada koruptor-koruptornya. Saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dan saya kira kalau di sini insya Allah ya, ada zakat, ada infak, saya juga suka mengkritik juga. Kenapa kalau kurban itu banyak ya? Coba kalau kurban itu ada banyak. Padahal sunnah ya. Banyak ya. Ada 11 kambing, 20 kambing, sekian sapi. Tapi kenapa untuk bidang zakat sedikit? Kenapa haji itu antrinya ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun? Ya kan? Kenapa bidang zakat sedikit? Saya diskusi dengan teman-teman, khawatirnya di situ yang mudah-mudahan sih syiar, tapi khawatirnya di situ ada pamer juga. Gitu. Nah, untuk bilahimin, itu pamer itu adalah menjauhi maksiat ya, larangan Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dari 3 sabar tadi ada level-levelnya ternyata. Tadi sabar dalam musibah, sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar meninggalkan larangan, dan levelnya lagi. Kayak itu aja. Kayak bebek goreng ada level-levelnya pedasnya. Yang paling rendah itu tidak mengeluh. Orang tidak mengeluh ini sabar level rendah. Menjalankan kewajiban tidak ngeluh. Duduk di masjid tidak ngeluh. Yang lebih tinggi lagi, ridho dengan keadaan puas ya. Tidak mengeluh, lebih tinggi lagi puas, ridho. Yang lebih tinggi lagi gembira. Gimana nih? Kalau datang azan itu kayak mau nonton film, seneng gitu loh. Kalau dengar azan itu kayak mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya, seneng. Gitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, sudah waktunya sebentar lagi ya. Namun sabar juga kalau menurut Al-Ghazali itu ada hukum-hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Gitu ya. Melaksanakan yang haram, menahan melaksanakan yang haram itu wajib. Menahan yang makruh itu sunnah. Tapi kalau menahan diri dari hal yang membahayakan, diam saja, melihat kezaliman itu haram. Kalau berarti ini hanya sabar menurut bahasa. Ada kata-kata mutiara yang menarik. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Saya sering bilang, ustadz itu bukan orang paling sabar. Itu tugasnya jadi ustadz. Belajar sabar juga sama. Bisa jadi para bapak lebih sabar. Ilmunya tingkat tinggi sama. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Apakah yang dokter lebih sabar dari yang magister? Belum tentu. Ya kan? Kalau sabar kuliahnya, iya. Yang dokter lebih lama. Ya, S3, sabar kan? Sabar dimarahi dosen. Sabar bayar kuliah ya. Ya lebih sabar di bidang itu, tetapi di bidang lainnya bisa jadi tidak lebih sabar. Yang menjadi imam hafid Quran itu orang sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa hafid. Ngafalin ayat aja butuh waktu, pikiran berapa jam sampai melekat. Sudah melekat, dibaca ayat, lanjutin bisa, mundur bisa. Itu kesabaran. Sejak kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, sejak itu pula kita harus sabar. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, ya harus sabar. Bersama kesulitan ada kemudahan. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama. Banyak lagi. Ini ada pandangan dari ulama Arab namanya Jamaah Nail. Wa fi zamanil jayh wa ma tasabbabat bihi corona min isabat wa qiyatu akharat ila namtil hayat kullihi alaina at-tahalli bis sabr. Kata ulama dari negeri Arab, untuk menghadapi corona ini butuh kesabaran. Tapi kesabaran itu apa? Bisabri fi muwajahati wa ittikhadhi jamil ijra'at al-ihtiraziyah. Jadi sabar itu bukan berarti diam, tetapi berusaha
ya, berusaha melakukan hal-hal yang bisa segera menangkal corona. Termasuk kita mengadakan namanya protokol kesehatan, itu adalah bagian dari sana. Di masjid yang masih protokol ini saya salut, karena udah banyak yang sudah enggak pakai, Pak. Sudah banyak yang sudah enggak pakai. Nah itu sesungguhnya ini kata ulama, ya. Kata ulama ini bagian usaha itu adalah sabar. Wala syakka fi anna sabra miftahul faraj. Jangan ragu bahwa kesabaran adalah kunci solusi. Wa nasru ma'asab. Ada pertolongan Allah ketika sabar. Wa annal faraj ma'al karb. Bahwa ada solusi dalam hal kesulitan. Wa anna ma'al usri yusran. Dan bahwasanya ada bersama kesulitan itu ada namanya kemudahan. Bagaimana caranya agar kita bersabar? Bagi umat Islam itu udah gampang kehidupan sehari-hari. Satu, ingat tujuan hidup. Tujuan hidup itu bahwa khalaqtul jinna wal insa illa niatkan aja ibadah. Yang kedua, ambil hikmah. Semua ada hikmah dan banyak hikmah. Dengan corona ini hikmahnya luar biasa. Luar biasa. Misalnya social distancing. Kalau sekarang kita udah mulai rapat lagi ya. Ada juga ulama yang menafsirkan begini, bahwa sholat itu justru yang benar ketika social distancing. Misalnya ketika baris pertama kebelet, ya. Coba kalau rapat, gimana dia mau ke toiletnya? Iya kan? Mungkin kita jangan ekstrim karena ada hadis harus rapat. Mungkin ada jarak di bagian mana, gitu ya. Biar nanti kalau ada orang yang kebelet macam-macam, ada jalan. Ini nanti kalau terlalu rapat, ini kata pakar ya, seorang pakar, kalau terlalu rapat nanti dia melangkahi jamaah lain, iya kan? Kalau imam kan ada pintu, kalau yang di sini kemana itu? Iya kan? Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Bersyukur itu artinya adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahi hingga ma quli ajri. Menggunakan nikmat Allah untuk tujuan Allah menciptakan nikmat itu. Allah menciptakan suara, ya Allah biar kita ngaji di antaranya. Allah menciptakan kaki biar kita mau jalan ke masjid. Bersyukur. Dan yang terakhir, selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Itu cara agar kita hikmah-hikmah tentang sabar itu sangat banyak. Di antaranya ini, idza kana sabru murran fa akibatuhu halwa. Lihat para jamaah yang berbahagia, jika seandainya sabar itu pahit, ingat hasil dari kesabaran itu sangat pahit. Jadi jangan lihat pahitnya. Pahit ketika sabar, ada yang manis di belakang. Dan banyak lagi ungkapan para ulama berkaitan dengan sabar. Nah ini ada fatwa MUI bahwa menghadapi COVID-19 ini adalah dalam rangka menciptakan salah satu dari 5 tujuan pokok beragama. Apa itu? Menjaga jiwa. Jadi sesungguhnya kenapa kita ini beragama? Ini targetnya cuma 5. Satu adalah hifdzuddin, menjaga apa? Agama. Yang kedua, an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, an-nasl, menjaga keturunan. Makanya kita menikah ini salah satu targetnya, target menjaga keturunan. Maka kalau ada orang yang nggak mau menikah ini tidak menjaga ini. Wal aql, menjaga akal. Kenapa kita tidak boleh minum minuman keras? Karena agar akal terjaga. Itu. Wal mal, menjaga harta. Itu. Kita diwajibkan zakat untuk menjaga harta kita. Karena di situ ada hak orang-orang
lain yang membutuhkan. Ini ada seorang dosen peradaban Islam di Universitas Zaitun Tunisia yang mengatakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita harus bersabar untuk menjaga jiwa. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu utama. Karena kalau jiwanya nggak ada, yang lain nggak bisa dilakukan. Kalau jiwanya nggak ada, hifdzuddin bisa nggak bisa. Hifdzun nasal bisa nggak bisa. Hifdzul akal nggak bisa, hifdzul mal nggak bisa. Maka ikutilah ketentuan-ketentuan ilmu yang baru dalam menghadapi COVID-19 ini penuh dengan kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya diam, tetapi kita terus mengembangkan. Walaupun selama ini yang mengembangkan vaksin dan lain sebagainya, ya belum banyak ya Muslim ya. Walaupun tentunya di dalamnya timnya ada Muslim juga, tetapi belum begitu kelihatan, Mungkin ustadz-ustadz sudah banyak juga misalnya yang menggunakan obat-obat herbal, tetapi itu juga belum begitu mendunia ya. Khasiat-khasiat misalnya obat-obat herbal yang dikembangkan oleh ulama itu belum mendunia juga ya. Misalnya ada habbatus sauda. Belum lama ini di UIN ada disertasi tentang habbatus sauda. Tetapi habbatus sauda itu ya masih apakah sudah maksimal? Nah, gitu ya. Itu perlu diteliti lagi. Apa ada yang terakhir itu yang obat COVID misalnya, nah itu perlu diteliti lagi. Diteliti dan harus diakui dunia biar dunia merasakan hasil kajian-kajian Muslim. Jadi sabar itu artinya bukan hanya menyerah, bukan hanya tabah, tetapi berusaha, berjuang. Tadi kan ada berjuang dan tidak lupa menjalankan kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah. Gitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, bersabar adalah mutiara. Orang yang sabar itu adalah laksana mutiara, dia berkilau. Hanya orang yang sabar yang bahagia. Jadi kalau tidak sabar tidak akan bahagia, Pak. Itu dijamin. Hanya orang yang sabar yang masuk surga. Jadi kalau tidak sabar tidak akan masuk surga. Itu dijamin. Bersabarlah, sukses dunia dan mendapatkan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin jamaah, para pemirsa yang berbahagia, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada sharing atau yang ingin dipertanyakan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dimarahi diam aja, sabar. ya. Baik. Itu sabar menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu ya tenang, tadi tahan ya. Dimarahin tahan, telinganya merah juga tahan gitu ya. Sabar. Tapi sabar di sini adalah sabar menurut Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama. Jadi sabar dalam menghadapi musibah, dimarahin berarti salah satu jenis sabar. Dimarahin tidak lekas responsif, apa namanya itu? Langsung gitu ya, langsung dimarahin langsung balik memarahin. Tapi ada yang lain Pak, sabar dalam menjalankan kewajiban berarti dia berusaha untuk melaksanakan. Sabar menghadapi maksiat berarti berusaha untuk meninggalkan. Tadi yang kelima tadi ada sabar dalam berjuang. Ini juga sabar. Sabar artinya tidak cepat lelah ketika menghadapi problem-problem dalam mencapai tujuan dalam perjuangan itu. Ini sering diungkapkan oleh motivator-motivator ya. Ya kan, sabar dalam berjuang, dalam berusaha, karena pasti akan ada jatuh bangun di situ. Butuh kesabaran sehingga dia akan mencapai tujuan yang ditargetkan itu. Itu yang dimaksud. Jadi sabar di sini adalah bukan sabar menurut bahasa, tetapi sabar menurut agama. Kalau agama berbicaranya itu Al-Quran, As-Sunnah dan pandangan ulama. Kenapa pandangan ulama? Karena kita tidak akan bisa langsung memahami Al-Quran tentunya tanpa adanya petunjuk-petunjuk arahan daripada para ulama. Seperti kita memahami Quran, kita akan selalu baca bagaimana penafsiran ulama terdahulu.
Kenapa demikian? Bagaimana asbabun nuzulnya? Kalau hadis bagaimana asbabul wurud? Bagaimana penafsiran mereka? Bagaimana penjelasan mereka maksud dari hadis ini? Begitu. Jadi sabarnya bukan hanya sabar dalam arti bahasa. Kalau kita, ya sabar banget ya, dimarahin diam aja. Sabar banget dah, nggak punya duit aja diam aja. Itu sabar dalam makna. Baik Pak Ji, itu aja. Terima kasih. Baik, para bapak, para ibu, jamaah, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kita semakin bisa menerapkan sabar. Tadi kata Pak Haji, sabar itu ya dari dulu dia sabar, tapi sabar bisa ditanamkan. Sabar itu sikap ya. Sikap itu bisa ditanamkan dengan apa? Satu, uswatun hasanah. Memang ada yang potensinya sabar dari lahir ya, ada. Satu, uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau mau mengajarkan sabar, jangan diceramain sabar adalah gitu, nggak usah. Tapi contohkan perilaku yang sabar. Yang kedua, pembiasaan. Kalau ada anak yang tidak sabar, tergesa-gesa dan lain sebagainya, kita ingatkan untuk selalu membiasakan untuk bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang penyabar. Tapi penyabar bukan hanya dari aspek bahasa ya. Penyabar menurut Islam, menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, menurut para ulama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Syafi'i. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina adzabannar. Rabbana innaka min ba'di. Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin min kulli wajibat wa min tarkil ma'asi wa min kulli masa'ib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan kita sampai di sini, salah dan hilaf mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.